Shalom, puji Tuhan. Kembali kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan di hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan lagu Tiap Jam Ya Tuhan. Kidung Jemaat nomor 457. Ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, kalau kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, puji dan syukur hanya kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami datang memuliakan nama-Mu, memuji. Sebelumnya ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Pimpin bimbing kami, tubuh jiwa roh kami, agar satu fokus tujuan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 26, yaitu Mampirlah Dengar Doa. Orang lain kau hampiri,
orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari yang baik ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu yang akan kami jadikan, yang akan kami renungkan untuk hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Tuntun kami Roh Kudus, biar mulut kami ada dalam genggaman Engkau. Kami siap mendengarnya Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Kembali kita untuk mendengar perkataan Tuhan yang kita akan jadikan renungan buat hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober. Renungan firman terambil dari Yohanes 10 ayat 27. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 10 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Puji Tuhan, satu paragraf firman Tuhan yang kita jadikan perikop renungan hari ini, yaitu Yohanes 10 ayat 27. Intinya, domba-dombaku mendengar aku. Baik Bapak Ibu Saudara semua, jika ada kalimat domba-dombaku mendengar aku di sini tertulis itu adalah Allah, Tuhan Yesus. Yohanes mencatat dalam kitabnya di pasal 10 ayat 7. Domba-dombaku mendengar aku dan mengenal aku dan mengikuti aku. Siapakah domba-dombanya? Yaitu kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kitalah domba-dombanya. Kita ini bukan kambing Bapak Ibu. Beda, kambing dengan domba tentu beda. Kalau domba itu sudah pasti kita akan pergi ke surga. Karena apa? Janji Tuhan di pasal 28 dia katakan di sini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi jelas kita domba-dombanya akan kekal sampai selama-lamanya, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan tempat buat kita, domba-dombanya, di surga nanti. Kita akan kekal sekalipun kita mati dalam daging, dalam tubuh kita. Tapi kita domba-dombanya, kenapa sering membelot dari gembala? Tentu ada satu dan sebab kenapa kita tidak bisa mendengar apa kata gembala. Karena kita domba. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita tidak tahu
apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Kenapa? Satu, alasannya adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu karena dosa kita. Ya, dosa akan memisahkan antara kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana cara mendengar perkataan Tuhan di dalam hidup kita? Pertama, kita harus hidup bersyukur atas kebaikan Tuhan, menyadari. Kedua, kita harus hidup memuji, memuliakan Tuhan setiap hari. Ketiga, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar kita dapat dibentuk seperti bejana yang diperbarui. Bapak dan Ibu semua, termasuk saya juga, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Berdosa, tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kita semua orang yang berdosa, tetapi kita diingatkan melalui firman ini. Jika kita domba-dombanya, kita akan mendengar apa kehendak Tuhan, dan kita akan mengikuti gembala kemana dia ikut pergi di pasal 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Janji Allah kepada kita, umatnya, domba-dombanya, kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, sederhana, mari kita datang kepadanya, mengakui dosa, kesalahan kita, apapun itu yang pernah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Itulah yang membuat telinga kita tidak mendengar apa kehendak Tuhan. Ya, sudah pasti yang kudus tidak akan pernah menyatu dengan yang tidak kudus. Sudah pasti. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, kita bertobat, kita memuji, memuliakan Tuhan setiap waktu, terutama ketika kita bangun tidur. Kita mengucap syukur kebaikan Tuhan bahwa kita masih bisa bernapas, masih dapat memulai aktivitas. Kedua, kita memuji, memuliakan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hikmat, mendapatkan kebaikan dari Tuhan, pemulihan hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, dengan memuji Tuhan. Secara otomatis kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tentu yang terakhir, bagaimana supaya kita layak kepada Tuhan? Rencanakan pola kita, hidup kita, untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Bersyukur atas kebaikannya ketika kita makan, kita berdoa.
ketika kita mau keluar dari rumah, kita berdoa. Ketika kita mau tidur, kita berdoa. Ketika kita mau menghadapi masalah persoalan, kita berdoa untuk meminta kekuatan Tuhan, meminta cara penyelesaian dari Tuhan. Dan terlebih dari itu, kita harus bergantung kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan adalah suatu proses bagaimana keimanan kita naik setahap demi setahap. Ibarat emas, Bapak Ibu. Emas ini kalau dibuang di tempat yang kotor, apakah emas itu menjadi berubah bentuknya? Berubahkah namanya? Kan tidak. Emas itu akan tetap emas. Walaupun dia ada di tempat kotor sekalipun, dia tetaplah emas. Kenapa? Karena emas itu diproses dengan api yang panas, dibentuk dengan api yang panas untuk dileburkan menjadi emas yang murni. Bayangkan Bapak Ibu, kalau air yang mendidih saja 100 derajat bisa membuat apa yang ada di dalamnya menjadi lembek. Ini emas dilebur dengan 1600 Celcius. Maka emas murni akan terpisahkan dari tembaga, dari nikel. Inilah emas itu yang sangat murni dan berharga. Dan emas pun sering dinyatakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Pada saat orang Majus mendengar Yesus lahir, salah satu yang dibawanya adalah emas, sebagai bentuk yang murni di samping kemenyan dan murni. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kita ingin menaikkan iman, level iman kita harus siap diuji. Diuji sampai titik paling tertinggi menurut kapasitas kemampuan kita masing-masing. Dan ingat, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, segala pencobaan tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Jadi kenapa banyak saudara-saudara kita di sana yang gagal, kecewa, bahkan bunuh diri? Itu dia. Karena hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan dirinya, dia menyerahkan dirinya kepada dunia. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini memberi hidup yang kekal melalui Dia, supaya kita tidak binasa akibat perbuatan-perbuatan dosa kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 27, kita adalah gembalanya, kita adalah dombanya, Yesus adalah gembalanya. Mari kita datang kepadanya sekalipun kita dalam keadaan berdosa, minta ampun supaya hidup kita diselamatkan, supaya hidup kita dimenangkan melalui proses-proses dengan ketekunan kita, kesabaran kita. Biarlah hidup kita selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus. Kita tutup renungan hari ini dengan memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 33, yaitu Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar,
sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, ku hidup pun bersih. Aku datanglah Tuhan padaku, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu Tuhan. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu sucikan diriku. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kita tutup pujian penyembahan ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah gembala kami dan kami adalah domba-domba-Mu. Seringkali kami tidak dapat mendengar suara-Mu, itu karena dosa kami yang memutus antara kami dengan Tuhan, hingga akhirnya kami tidak dapat mendengar suara-Mu yang dimaksud apa yang menjadi kehendak Tuhan, kami tidak dapat tahu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami, bentuk kami seperti bejana yang baru, supaya kami dapat mengikuti Engkau dan menerima janji-Mu bahwa kami akan hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan kami, setiap waktu, dalam bentuk apapun, dan saudara-saudara kami juga yang menonton channel YouTube ini Tuhan, mereka yang sedang sakit dan berseru menolong pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami pun memiliki pergumulan pribadi. Engkau lebih tahu, Tuhan, tolong kami. Banyak juga ya anak-anak Tuhan, domba-domba yang masih jauh daripada Tuhan. Tuhan, berserulah, panggil kami dalam kesesatan kami.
dalam kejauhan kami, agar kami domba-dombamu akan diselamatkan. Tuhan, begitupun juga dalam rencana-rencana kami ke depan, sekolah, mengambil rumah, ingin menikah, ingin memiliki rumah, anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini bersama kami berseru kepadamu. Hendaklah bukan saja hanya Tuhan dengar, tapi Tuhan beritahu kami apakah itu tepat baik buat kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan yang terbaik buat kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Berikanlah belas kasihan Tuhan kepada kami, orang yang berdosa ini Bapa, biar kami tidak binasa dalam maut kematian yang kekal, tapi kami diselamatkan oleh karena kasih kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat negara ini, buat lingkungan kami, supaya kami hidup damai dalam toleransi beragama. Terlebih dalam keluarga kami, dalam pribadi pikiran kami, selalu ingat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada kesempatan bersama memuji memuliakan Tuhan, berkumpul. Kami tahu Tuhan ada bersama kami di dalam hati dan pikiran kami, di dalam jiwa kami. Engkau Roh Kudus hadir dalam menopang hari-hari kami. Dan kami tutup pujian penyembahan ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, karena kami melakukan apa yang orang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami mencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita selesai memuji muliakan Tuhan. Jangan lupa di-share, dibagikan, supaya banyak saudara-saudara kita bersama kita memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup kita selalu diberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. See you.